Bayangkan sebuah dunia berisikan seekor paus yang bisa terbang ke langit dan bus Damri yang bisa keliling dunia, juga pergi ke angkasa bersama sosok bernama beliau, seorang anak laki-laki misterius yang menggunakan jubah. Sekilas cerita ini tampak seperti dongeng anak-anak. Tapi jangan salah, cerita ini berdasarkan sebuah buku pemenang sayembara DKJ 2016 berjudul Semua Ikan di Langit karya Ziggy. Yuk kita bahas. Hai, kembali lagi sama aku Nur Kusa. Hari ini kita akan mereview sebuah novel pemenang sayembara DKJ 2016, yaitu Semua Ikan di Langit karya Ziggy Ziggy Zesha Zeofina Zabriskie. Kita akan membahas beberapa poin menarik dalam novel Semua Ikan di Langit. Novel ini dibuka dengan cerita yang cukup menarik, di mana tokoh utamanya adalah Bus Damri. Ya, kamu nggak salah dengar. Bus Damri yang biasanya keliling kota mengantarkan kalian dari satu tempat ke tempat lainnya. Dia adalah tokoh utama. Sebagai tokoh utama serba tahu. Selain itu, mungkin kita akan dibuat bingung bagaimana sosok Bus Damri ini menjadi tokoh utama dalam novel ini. Ditambah juga dengan tokoh-tokoh lainnya yang tidak kalah unik, yaitu sosok beliau, seorang anak kecil yang menggunakan jubah berwarna biru yang memiliki karakter yang cukup misterius. Juga sosok kecoa bule berasal dari Rusia, juga tokoh ikan-ikan yang bisa terbang di langit, dan tentu beberapa manusia yang memiliki kisah kehidupan dengan segala penderitaannya. Mereka akan menemukan penderitaan-penderitaan yang ada di seluruh muka bumi ini. Baik di langit, di angkasa, di daratan, di lautan, seluruh penderitaan hadir di novel ini. Baik penderitaan binatang, manusia, pun benda mati dimunculkan dalam novel ini. Adapun poin menarik yaitu sudut pandang yang unik. Kenapa Ziggy menghadirkan sudut pandang serba tahu di sini adalah sosok Bus Damri. Bayangkan tokoh utamanya adalah sosok Bus Damri. Mungkin kalian akan merasa aneh, kenapa? Pasti tidak menarik gitu ya. Pasti tidak menarik karena tokoh utamanya adalah Bus Damri yang sudah karatan, yang sudah pensiun dan sudah diberhentikan untuk berkeliling-keliling kota. Dia dipensiunkan karena memang usianya sudah cukup tua. Di sini dijelaskan bahwa Bus Damri itu jika menjadi manusia usianya adalah 33 tahun. Mungkin jika di manusia kan mungkin dia masih tergolong muda, tapi bagi sosok atau benda Bus Damri ini memang sudah sangat tua. Jadi memang sudah selayaknya Bus Damri ini dipensiunkan. Namun yang lebih unik, Bus Damri ini memiliki perasaan. Yang mulanya Bus Damri ini tidak memiliki perasaan. Seperti bagaimana bus diciptakan, dia benda mati yang kemudian diberi sebuah kelayakan untuk hidup seperti manusia, memiliki perasaan, memiliki rasa cemburu, kasih sayang, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud di mana Ziggy ingin menghadirkan sosok tokoh yang polos untuk melihat dunia yang sangat luas ini. Karena ini sangat relate banget di mana Bus Damri itu mengelilingi banyak tempat, melakukan perjalanan waktu dari masa lalu kemudian ke masa depan, dari langit kemudian ke bumi, dari daratan ke air. Bus Damri ini melakukan perjalanan petualangan yang sungguh menyenangkan dengan pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita penderitaan baik binatang, manusia, maupun cerita anak-anak yang menyayat hati. Ziggy mencoba menghadirkan sosok Bus Damri ini, benda mati ini, menjadi tokoh utama sebagai sesuatu hal yang baru, di mana benda mati ini selalu melihat dunia dengan cara yang polos.
Dengan begitu akan muncul perspektif-perspektif baru di mana Bus Damri ini memiliki cara tersendiri untuk menyayangi manusia, untuk khawatir dan menunjukkan rasa tulusnya kepada sosok beliau yang misterius ini. Dan juga dia juga memiliki sahabat kecoa, ya kan? Sosok kecoa bule dari Rusia. Dimana si kecoa ini selalu ngebully si Bus Damri karena dia tidak bisa berpikir. Karena pada kenyataannya dia hanya Bus Damri yang memang tidak memiliki perasaan dan pemikiran gitu. Tapi berbeda dengan kecoa, dia adalah makhluk hidup gitu ya, walaupun dia memang binatang. Tapi seiring berjalannya waktu, si Bus Damri ini karena sering berjumpa dengan penderitaan manusia, penderitaan anak-anak, penderitaan-penderitaan yang disuarakan oleh orang-orang yang merasa kebingungan, sedang jatuh cinta, akhirnya perasaan-perasaan tulus, cinta, khawatir, takut itu muncul selayaknya manusia. Gimana sih bayi yang polos kemudian dihadapkan pada dunia? Bayi tersebut sedang belajar memahami dunia dengan sudut pandang dari kosong hingga bisa kita tuliskan, bisa kita gambarkan, bisa kita coret dengan warna apapun yang kita mau, tergantung dunia yang kita berikan. Metafora yang berlapis, di mana dunia anak disatukan dengan realita yang kelam. Mungkin dalam novel ini menggunakan bahasa kekanak-kanakan yang suportif, penuh imajinasi, dan digambarkan dunia anak yang menyenangkan. Tapi sesungguhnya di balik itu ada cerita-cerita kelam yang dihadirkan. Bahkan ada juga peristiwa-peristiwa yang sangat kejam itu menimpa anak-anak dalam beberapa tokoh dalam novel Semua Ikan di Langit. Ada beberapa maksud dan tujuan yang ingin disampaikan, topik-topik yang menarik, makna-makna yang menarik tentang kemanusiaan, kekejaman, ketuhanan, dan juga bagaimana membangun sebuah kasih sayang. Bukan hanya antara manusia, tapi antara manusia dengan binatang, binatang dengan manusia, kemudian manusia dengan benda mati, semua saling berhubungan. Dan beberapa favorit lainnya adalah gaya penulisan Ziggy yang puitis dan juga mengalir, namun memiliki makna yang cukup dalam. Salah satunya ada satu kutipan di sini, ada satu percakapan dari sudut pandang Bus Damri yang menarik. Ini adalah sosok, bayangkan Bus Damri yang polos, yang tidak memiliki perasaan. Dia berkata demikian dalam novel ini. Tapi untuk saya yang tidak punya hati, entah bagian mana yang sakit dan bagaimana cara menyembuhkannya. Bayangkan, Bus Damri memang benar, dia tidak memiliki hati, tidak memiliki perasaan. Pun kalau dia akhirnya harus sakit hati atau patah hati, dia tidak tahu lukanya di mana dan bagian mana yang harus dia sembuhkan. Betapa polosnya si tokoh utama ini, si Bus Damri ini. Siapa yang cocok untuk membaca buku ini? Buat kalian yang suka membaca realisme magis, fiksi filosofi, atau kalian yang mungkin bosan membaca novel-novel dengan bahasa atau cerita yang konvensional, kalian harus membaca novel Semua Ikan di Langit karya Ziggy. Karena ada hal-hal baru yang luar biasa dihadirkan. Mungkin kalian akan berpikir bahwa kenapa tokohnya harus Bus Damri, kemudian bersahabat dengan kecoa bule dari Rusia, dan juga sosok beliau, anak laki-laki yang misterius ini, dan yang dikelilingi dengan ikan julang-julang. Rasanya tidak menarik. Tapi percayalah bahwa novel ini setiap lembarnya memiliki makna-makna yang luar biasa dalam, dan di akhir cerita pun kalian akan tersadar bahwa kepingan-kepingan cerita yang tampak seperti dongeng itu tadi akan memunculkan emosional yang begitu luar biasa, dan kalian akan paham makna dari teka-teki atau potongan-potongan, serpihan-serpihan cerita dari petualangan antara Bus Damri, beliau, si kecoa, dan ikan julang-julang yang selalu mengitari Bus Damri dan sosok beliau ini.
Setiap tokoh yang mereka temui, setiap manusia, binatang, mereka selalu memiliki penderitaan dan kisah cerita yang akan memberikan kita pembelajaran. Bagaimana? Apakah kalian sudah tertarik membaca novel Semua Ikan di Langit ini? Buat kalian yang sudah baca novel Semua Ikan di Langit karya Ziggy, bagian mana yang paling menarik? Atau mungkin bikin kalian nangis, bikin kalian bingung, bikin kalian bertanya-tanya, atau bikin kalian berspekulasi, oh iya juga ya, memang ini loh realitanya, emang ini loh yang terjadi. Bagian mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah kalian tertarik untuk membaca novel ini dan bersiap masuk ke dunia Ziggy bersama Semua Ikan di Langit? Oke, begitu saja untuk review ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Sampai bertemu di review selanjutnya. Semoga bermanfaat. See you!